30 hari tantangan minimalis, transformasi rumah IRT dari kacau jadi tenang. Sebelum lanjut lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share dan like ya. Dan kalau Bunda punya usul atau ide tema video berikutnya, langsung aja komen di bawah ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bunda semua. Semoga semuanya sehat selalu ya. Lihat tumpukan baju di kursi itu, rasanya kok kayak lihat Gunung Merapi yang mau meletus ya. Padahal kita cuma mau hidup tenang. Tapi barang di rumah hobi banget. Beranak pinak melebihi jumlah anggota keluarga. Belakangan ini lagi ramai banget tren gaya hidup minimalis di media sosial, karena ternyata rumah yang penuh sesak itu bukan cuma bikin mata sepet, tapi juga bikin mental kita ikutan berantakan kayak kapal pecah. Menurut artikel kesehatan yang saya baca, lingkungan rumah yang kacau itu bisa meningkatkan hormon stres kortisol pada wanita secara drastis. Jadi wajar banget kalau kita gampang marah, cuma gara-gara urusan tutup botol hilang. Kita butuh perubahan nyata lewat tantangan 30 hari ini. Supaya rumah kita nggak lagi terasa seperti gudang yang ada kasurnya, tapi jadi tempat istirahat yang beneran bikin waras dan bahagia buat kita semua. Minggu pertama kita fokus ke area yang paling bikin emosi, yaitu area pintu masuk dan ruang tamu. Mulailah dengan menyisir tumpukan alas kaki yang jumlahnya sudah kayak toko sepatu, tapi yang dipakai cuma itu. Itu saja. Buang atau sumbangkan sepatu yang sudah mangap atau kekecilan, lalu lanjut ke tumpukan kertas, struk belanja tahun lalu, sampai brosur promo makanan yang sudah kadaluarsa yang biasanya numpuk di atas meja. Bayangkan saja kalau meja tamu bersih, kita nggak perlu lagi akrobat nutupin tumpukan baju pakai bantal sofa. Kalau tiba-tiba ada tetangga datang, mau numpang pinjam timbangan, hari ke-7 sampai 10 kita masuk ke dapur. Area di mana banyak benda ajaib tersimpan seperti koleksi botol plastik bekas selai yang jumlahnya 100 biji, tapi tidak tahu mau dipakai buat apa. Di dapur itu biasanya ada saja koleksi piring, hadiah sabun cuci yang gambarnya sudah pudar, atau panci yang pegangannya sudah goyang. Sampai bikin ngeri kalau lagi goreng ikan. Singkirkan bumbu-bumbu dapur yang sudah membatu, atau saus sambal yang expired sejak zaman Bapak Menteri belum ganti. Karena kesehatan perut keluarga lebih mahal daripada rasa sayang kita pada barang gratisan. Masuk ke minggu ketiga, saatnya kita menjamah lemari pakaian yang isinya seringkali penuh dengan baju kenangan masa kejayaan. Sebelum punya anak 2, ada baju ukuran kecil yang kita simpan dengan harapan bakal muat lagi kalau kita rajin olahraga. Padahal kenyataannya, olahraga paling berat kita cuma angkat jemuran sambil lari. Karena hujan turun tiba-tiba, pilah baju yang beneran dipakai dalam 1 tahun terakhir saja. Kalau ada baju yang label harganya masih nempel, atau baju yang bikin kita merasa bersalah tiap melihatnya, mending dikasih ke orang lain yang lebih butuh. Jangan lupakan juga tumpukan spray yang sudah bolong tengahnya, atau handuk yang teksturnya sudah mirip amplas kayu. Itu semua cuma menuhin lemari dan bikin debu makin betah tinggal. Setelah itu kita beralih ke kamar mandi. Buanglah botol sampo yang isinya tinggal dikit terus diisi air biar awet. Padahal isinya sudah lebih banyak air daripada sabunnya. Kita seringkali menimbun sampel skincare atau kosmetik yang warnanya sudah berubah jadi aneh. Cuma karena merasa sayang kalau dibuang, padahal bisa bikin muka kita jadi eksperimen laboratorium. Minggu terakhir adalah waktunya beres. Beres area sentimental seperti album foto lama atau hobi yang sudah tidak pernah kita sentuh lagi sejak negara api menyerang. Kalau punya peralatan menjahit, tapi benangnya sudah kusut dan mesinnya sudah jadi tempat pajangan doang, lebih baik diserahkan kepada yang ahli supaya barang itu jadi manfaat lagi. Begitu juga dengan mainan anak yang sudah tidak sesuai umur, daripada bikin kita teriak,
gara-gara nggak sengaja nginjek Lego di tengah malam, mending didonasikan ke panti asuhan. Rumah yang lega itu bukan berarti rumah yang kosong melompong kayak ruko disewakan, tapi rumah yang isinya memang barang-barang yang memberikan nilai fungsi atau kebahagiaan sejati bagi penghuninya. Sekarang coba kita tarik napas dalam-dalam. Rasakan perbedaan udara di ruangan yang sudah lebih lega tanpa harus rebutan oksigen sama tumpukan kardus bekas belanja online. Tantangan 30 hari ini sebenarnya bukan cuma soal membuang barang, tapi soal bagaimana kita menghargai diri sendiri dengan memberikan ruang gerak yang lebih layak di rumah kita sendiri. Kadang kita merasa bersalah membuang barang karena ingat perjuangan belinya. Tapi kita lupa kalau ketenangan batin kita jauh lebih berharga daripada sekadar benda mati yang sudah tidak berguna. Mari kita belajar untuk lebih sadar dalam membeli barang baru di masa depan. Jangan sampai kita terjebak lagi dalam siklus menimbun yang hanya akan menguras energi dan waktu kita untuk bersih-bersih terus. Proses ini memang gak instan, kadang pelan, kadang bikin capek hati, bahkan bisa saja ada air mata yang jatuh diam-diam saat harus berpisah dengan koleksi daster kesayangan yang sudah robek di bagian ketiak. Warnanya pudar, tapi penuh kenangan. Dari masak subuh, nyuapin anak, sampai rebahan sambil mikir nanti masak apa lagi ya. Wajar kalau rasanya berat, karena yang dilepas itu bukan cuma kain, tapi memori, perjuangan, dan versi diri kita di masa lalu. Tapi ingat Bu, kamu nggak sedang membuang kenangan kamu, sedang memberi ruang untuk napas yang lebih lega, pikiran yang lebih tenang, dan hidup yang sedikit lebih ringan. Pelan-pelan saja. 1 daster, 1 laci, 1 sudut rumah. Kamu nggak sendirian. Dan kamu hebat sudah sampai sejauh ini. Tapi percayalah, kebahagiaan saat melihat lantai rumah kinclong dan meja makan bersih itu rasanya jauh lebih nikmat daripada belanja barang yang cuma lapar mata sesaat. Kita pantas punya rumah yang tenang, rumah yang menjadi tempat kita pulang untuk isi ulang energi. Bukan malah bikin kita makin pengen kabur ke mall. Kalau saya bisa mulai mencicil beres-beres hari ini, kalian juga pasti bisa kok menciptakan transformasi luar biasa di rumah masing-masing demi kewarasan kita bersama. Apakah kamu siap mulai hari pertama dengan membuang 1 barang yang sudah tidak berguna hari ini? Terima kasih sudah menemani curhat dan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode video berikutnya. Salam semangat, Bunda semua!